Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Busreditya dari kelas F4808 dengan NIM 10300240031. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas CLO 3 saya, mata pelajaran kalkulus. Oke, kita langsung masuk ke dalam soalnya. Oke, yang pertama ini kita akan menentukan nilai 2A tambah 4 agar fungsi berikut diferensiable pada titik X sama dengan 2. Nah, fx-nya kita mempunyai dua kondisi ya. Ketika A per X tambah 1, ketika X kurang sama dengan 2, dan X kuadrat dikurangi X tambah 1 ketika X lebih dari 2. Oke. Pada solusinya kita akan menggunakan syarat perlu ya. Gunakan syarat perlu bahwa fx continue di x sama dengan 2. Kita langsung buat saja ketika ketika uh, limit x mendekati 2 dari kiri sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan dan f. Ini ada syarat perlunya ya. Kita langsung menentukan nilai-nilai dari fx-nya ya. Lalu limit x mendekati 2 dari kiri kanan dari kiri, kita akan menggunakan yang 4 yang a per x tambah 1, a per x tambah 1. Nah, untuk yang dekat dari kanan kita menggunakan kondisi yang x kuadrat kurang x tambah 1 karena kondisinya ini x-nya harus lebih dari 2. Maaf, berarti limit x 2 x kuadrat dikurangi x tambah 1 sama dengan f2, karena ini sama dengan 2 kita menggunakan yang paling atas ya, a per x tambah 1. Nah, kita langsung substitusikan saja ya. A per 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 kuadrat kurangi 2 tambah 1. Seperti ini. Kita langsung a kuadrat tambah 1 sama dengan 4 kurangi 2 tambah 1. A 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, kita langsung tuliskan satu ini ke kanan ya. Jadi A per 2 sama dengan 2, karena ini dibagi, jadi sifatnya kalau substitusi ketika bilangan kirinya itu membagi berarti dia akan mengalihkan. Maka A sama dengan 2 kali 2, 2 kali 2, jadi A sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan A sama dengan 4. Oke, kita langsung masukkan A ke dalam nilai 2A tambah 4. Oke, kita langsung masukkan nilai A ke 2A tambah 4. Kita mendapatkan berarti kita 2A tambah 4 berarti 2 kali 2
kita 2 kali 4 tambah 4, kita akan mendapatkan hasil 12 ya. Jadi diperoleh sama dengan diperoleh 12. Oke. Sekian untuk nomor satu, mari kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Pada soal kali ini kita harus menentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x. Solusi kita sudah mengetahui bahwa fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 12x. Lalu kita akan menurunkan ya, Bapak. Turun pertama dulu. F turunan pertama dari X yaitu di sini 3 kali ini turun ke bawah jadi 3 kali 2 X kuadrat jadi 6X kuadrat dikurangi berarti ini 2 kali 9 ya. Berarti 18X ditambah karena ini X-nya 1 ditambah 12. Selanjutnya setelah kita mendapatkan turunan kita akan faktorisasi ya. X dengan 6x dikurang di 6x eh, kali berapa yang hasilnya 18 dan dikurang berapa yang hasilnya 12. Nah, kita mendapatkan 6x kurangi 12 dan 6x dikurangi 6. Nah, setelah kita mendapatkan, kita dapat menyederhanakannya ya dengan dibagi oleh 6. Baik, terus kita mendapatkan F. Turunan pertama yaitu X kurang 2 dan X kurang 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan buat nolnya yaitu buat 0 pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan pembuat nolnya. Selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrimnya ya. Kita kita membuat garisnya dulu. Maaf, kita mempunyai 2 titik, itu 1, 2. Nah, kita akan mencoba memfaktorisasi ya dengan min 12 kali min 6 itu menghasilkan nilai 72 dan min 12 ditambah min 6 itu menghasilkan nilai min 18. Nah, karena ini positif, maka monoton arah ke 1 dia maka akan naik juga arah dari 2 ke tidak hingga. Dari min tidak hingga ke 1 dia akan naik dan juga min dari 2 ke tidak hingga dia juga akan naik dan pada saat dia dari 1 ke 2 dia akan turun. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari ilustrasi garis bilangan berikut diperoleh bahwa fungsi monoton naik ya. Fungsi monoton naik maka diperoleh fungsi monoton naik ya. Fungsi monoton naik pada selang min tak hingga ke
1 dan juga 2 ke tak 3. Nah, sedangkan sedangkan akan turun pada selang 1, 2, 10 sampai ya. Dia akan naik dari tak min tak hingga sampai dengan 1, dan juga dia juga akan, mohon maaf ini naik ya, naik dari 2 ke tak hingga seperti itu ya. Dapatkan dari faktorisasi berikut. Oke. Nanti kita akan menentukan titik maksimumnya ya. Kita sudah mendapatkan bahwasannya titik ekstrimnya itu berada di 1 dan 2. Nah, maka titik maksimum dan minimumnya, titik mana sih? Titik maksimumnya kita mendapatkan dari 1 ke F1 atau dari 1 yang ini. Oke. Fungsi dari nilai pertama, yakni kita mendapatkan nilai F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1. Kita mendapatkan 5. Jadi, maka nilai titik maksimumnya, sudah mendapatkan ya, titik maksimumnya itu sama dengan 1,5. Nah, dan titik minimumnya kita itu dari titik 2 dengan fungsi 2. Maaf, ini usap ini fungsi ke apa apa namanya, fungsi dengan nilai parameter 2. Kita coba mencari F2 nya itu dengan 2 kali 2 pangkat 3 dikurangin 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2, kita mendapatkan nilai 16 dikurangi 36 ditambah 24. Maka hasil dari nilai minimumnya yaitu 2,4. Terus saya mendapatkan titik minimum dan maksimum dari turunan pertama. Ya, oke, selanjutnya kita akan meninjau untuk turunan kedua. Tinjau turunan kedua. Ya, untuk turunan pertama tadi saya sudah mendapatkan nilai fx-nya yaitu 6x kuadrat kurangi 18x tambah 12. Turunan pertama. Turunan keduanya berarti ini 12, berarti 6 kali 2 berarti 12x ditambah mohon maaf dikurangi 18. Kita sudah mendapatkan fungsi dari turunan kedua. Selanjutnya kita akan mencari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya yakni dengan membagi B dengan B C dengan B. Berarti kita 18 per 12 sama dengan 9 per 6 lalu sama dengan 1 3 per 2 kita sama-sama bagi 3 ada 1,5. Dan mendapatkan titik pembuat nolnya yaitu 1,5. Lalu kita akan membuat
garis dulu. Ini misalnya 1, nah untuk menentukan cekung atas dan cekung bawahnya, nah, untuk menentukan cekung atas dan cekung bawahnya, nah jikalau eh, fx akan cekung atas pada saat turunan keduanya, fx turunan keduanya itu lebih dari 0, yakni pada selang 1,5, berarti fx itu udah boleh lebih dari 0, berarti harus arah ke kanan ya, harus arah ke kanan, yakni pada selang cekung ke atas, bentar, cekung atas, kita kasih ini aja bintang, pada saat fx-nya f turunan kedua dari x-nya itu lebih dari 0, yakni pada selang berarti dari titik titik 1/5 ini ke kanan, berarti 1,5 tidak hingga, ini berarti ini pada saya cekung atas. Nah, sebaliknya, jikalau f turunan kedua kurang dari 0, maka dia akan cekung ke bawah, maka ini akan cekung ke bawah. Keterbalikan dari yang cekung ke atas, mohon maaf. Oke, cekung ke bawah pada saat kurang kedua dari x kurang dari 0, ini pada selang min tidak hingga ke 1,5. Ya, jadi seperti ini ya. Uh, selanjutnya ada perubahan kecekungan tepat pada titik x 1,5 sehingga terdapat titik belok di koordinat 1,5 dan juga f 1,5 ya. Kita mencari titik beloknya, terdapat titik belok ada 1,5 juga f 1,5. Nah, untuk f 1,5 kita mendapatkan 2 kali 1,5 pangkat 2, mohon maaf, pangkat 3 dikurangi 9 kali 1,5 pangkat 2 ditambah 12 kali 1,5. Lalu kita mendapatkan hasil f 1,5 nya, kita kalikan ini berarti 1,5 kali 3 berarti 2 kali 4,5 dikurangi 9 kali 3 ditambah 12 kali 1,5 berarti 18. 2 kali 4,5 9 dikurangi 1, 2, 3 27 ditambah, terus kita menghasilkan nilai 4,5. Jadi
kita mendapatkan titik belok pada koordinat 1,5 ke 4,5. Ini bukan titik beloknya ya, pada koordinat 1,5 juga 4,5. Nah, kita sudah mendapatkan selang monotonnya, terus titik ekstrimnya sudah kita dapat, fungsi naik dan turun selangnya, lalu titik maksimum dan minimumnya. Selanjutnya untuk T belok sudah mendapat 1,5 terus dan juga 4,5. Oh ya, sedikit perbaikan, tadi terdapat kesalahan ya pada penjumlahan ini. eh, untuk menekan monoton titik beloknya ya, tadi kita salah menghitung, ternyata 2 kali 3,375 terus dikurangi 9 dikali 2,25 terus ditambah 12 dikali 1,5. Nah, kita mendapatkan nilai 4,5, maka titik beloknya berada di 1,5 dan 4,5. Oke, sekian dari video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.